خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kesunahan sholat, dan diantaranya adalah al-khusyu' di dalam sholat, dan kita sudah membahas makna daripada khusyuk tersebut. Di antaranya juga adalah dianjurkan ketika kita sholat tersebut tartilul qiraah wa tadabburuha wa tadabburu dzikri wa dukhulu fiha binashatin wa faraghi qalbin, yaitu adalah tartil ketika membaca daripada surat, baik itu surat Al-Fatihah ataupun selain daripada surat Al-Fatihah. Ya. Artinya makna daripada tartil tersebut itu membacanya tanpa ada ajalah, cok kesusu nek baca. Jangan terburu-buru. Karena makna tartil itu idza atba'a ba'dahu ba'dha ala mukthin wa tafahumin min ghairi ajalatin. Apabila dia itu di dalam lafadznya tersebut itu satu persatu dia baca tanpa tergesa-gesa dan membacanya dengan pemahaman yang ada di dalam bacaan tersebut. Itu makna daripada tartil. Ya. Bukan arti daripada tartil tersebut itu ya, artinya adalah dengan memperindah daripada suara saja, tidak. Kadang-kadang ada orang itu membaca Al-Quran suaranya dienakkan, tapi justru tidak bisa dipahami karena panjang pendeknya pun tidak diperhatikan. Ya. Oleh karena itu, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tartil itu sunnah, bukan hanya sekedar tadabbur yang sunnah. Tadabbur itu memperhatikan maknanya. Kalau tartil itu adalah memperhatikan lafadznya. Dua sunnah yang berbeda. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau orang membaca daripada Al-Quran itu sunnah memang tartil wa tu'ada. Tu'ada alias membacanya dengan perlahan dan dipahami. Itu sunnah, tidak wajib tapi Pak. Karenanya memang banyak diantara daripada orang-orang yang sholat itu, apalagi tarawih, memang tidak ada tartil. Pokoknya baca cepat, langsung entek 20 rakaat dalam setengah jam. Berarti dia meninggalkan daripada kesunahan. Bahkan kalau terlalu berlebihan, bacanya terlalu berlebihan, itu dihukumi adalah makruh. Dan juga
memahami daripada bacaan Al-Quran tersebut itu, ya, walaupun maknanya secara global. Kalau tidak ada pahalanya. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Anda itu kalau baca kalimat la ilaha illallah, apa sih kalimat la ilaha illallah? Oh, berisi tauhid lillah. Apa sih kalimat alhamdulillah? Oh, itu bersyukur sama Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya? Itu permintaan taubat. Itu secara global harus tahu. Karena terkadang kalau orang tidak tahu itu secara global, secara umum, enggak dapat pahala itu di dalam berzikir kepada Allah. Apa artinya? Misal ada orang itu zikiran kalimat la ilaha. Apa artinya la ilaha? Karena itu enggak dapat pahala. Walaupun memang para ulama tidak mensyaratkan untuk mengetahuinya per lafaz. Kalimat la itu artinya apa, ilaha artinya apa, illa itu enggak. Tapi setiap zikir yang kita ucapkan, kita harus tahu maknanya secara global. Ya. Ya. Sedangkan Al-Quran beda. Kalau Al-Quran itu walaupun Anda tidak tahu maknanya, tidak ada masalah. Karena Al-Quran itu yuta'abbadu bitilawati. Quran itu ya, dengan hanya Anda membacanya, Anda sudah dianggap ibadah. Ya. Akan tetapi tidak akan sempurna pahala membaca Al-Quran kecuali kalau memang benar-benar mengetahui apa yang ada di dalamnya. Itu termasuk kesunahan. Dan juga kesunahan itu adalah dukhul binasyat. Kalau mau masuk ke dalam sholat itu, masuklah dengan semangat. Semangat. Ya. Artinya begini, jangan sampai Anda masuk ke dalam sholat dan Anda menganggapnya beban gitu. Makanya Rasulullah SAW ya, berkata dalam hadis, beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ada 3 hal dari dunia kalian aku cintai. Pertama, nisa, perempuan. Yang kedua adalah atib, minyak wangi. Yang ketiga adalah ju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya itu kalau sudah masuk ke dalam sholat menjadi tenang. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah masuk waktu sholat, beliau berkata kepada Bilal, arihni biha ya Bilal. Jadi istirahatnya Nabi itu pas sembahyang. Nek Nabi sembahyang itu istirahat. Nah kalau kita sembahyang itu adalah kesulitan. Hati-hati loh itu. Hati-hati loh itu. Kalau Anda merasa beban terhadap sholat, bahaya. Karena itu sifat daripada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Orang munafik itu kalau mau sholat malas. Hati-hati sama sembahyang gampang. Ya. Malas nih sembahyang. Hati-hati itu tanda orang-orang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah faraghi qalbin. Hati itu dikosongi, itu kesunahan. Jadi kalau mau masuk sholat, usahakan hatinya ini tadi dikosong. Jangan sampai Anda sholat, Anda masih memikirkan hal yang lain. Makanya kalau Anda mau sholat, misal Anda dapat surat, kemudian Anda mau sholat, buka dulu suratnya. Apa isinya? Anda tahu baru sholat. Supaya nantinya Anda di dalam sholat tersebut ini
Salat opo isi amplop iki? Duit ta? Tagihan ta? Jadi pikirannya itu memikirkan daripada hal yang lain. Usahakan ketika Anda itu masuk ke dalam sholat, hati itu kosong. Ya. Ada WA, ada baca sebelum sholat, tutup. Kalau seandainya Anda buka gini, waduh, kok tak bocor. Itu nanti di setan itu cerdas sih. Mal'un hada, itu ya. Syaitan itu cerdas dia. Dia akan bikin diputar, kau nggak ngerti WA-mu itu isinya iki, Pak. Makanya kalau bisa kalau mau sholat itu matiin selesai. Sehingga benar dalam hati kita itu tadi tidak ada yang kita pikirkan kecuali adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sulit, Pak. Sulit kan? Sulit. Tapi masalahnya kita itu tidak pernah atau hampir enggan mau untuk melatih. Ibarat kita itu sekarang pokoknya sembahyang. Gitu. Mayoritas kita itu pokoknya sembahyang. Nanti akhirnya daripada nggak sembahyang. Tapi kita nggak pernah melatih. Coba. Melatih itu artinya begini. Coba Anda di rumah melatih diri kita untuk khusyuk. Coba Anda sholat 4 rakaat, sholat sunnah ini ya, di rumah. Usahakan semua pikiran hilang. Dan ketika Anda baca bismillah, benar-benar Anda dalam sholat. Latih. Tiap hari begitu. Anggaplah jangan 4, kakeknya loro. Tapi dalam 2 itu Anda melatih diri Anda bahwa saya ingin sholat saya benar-benar khusyuk. Jadi begitu Anda masuk dalam sholat sunnah itu sendiri, ya kita belajar melatih diri. Apa? Tidak ada pikiran lain. Yang kita baca, yang kita perhatikan, yang ini itu yang kita jadikan fokus. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Nggak pernah latihan gitu. Banyak kan masyarakat kita pokoknya sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nah, kita nggak pernah latihan. Ya. Ulama saja latihan sholat khusyuk itu kadang puluhan tahun. Kadang. Ya. Waduh, nek puluhan tahun wis kasih to latihan wis. Ya ndak dicoba. Pernah nyobanya sekali beberapa kali gitu. Seperti begitu. Sekiranya ada sholat 2 rakaat tapi tidak ada pikiran kecuali sholat. Jadi kalau sudah terbiasa nambah 4 rakaat. Kalau sudah terbiasa praktekkan di dalam sholat wajib. Asallallahu alaihi Kemudian sebelum saya memasuki daripada syarat-syaratnya sholat, ada sebuah hal yang penting, ya, yaitu adalah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama fikih. Karena ini adalah sebuah hal yang berkaitan dalam ilmu fikih. Dan supaya kita tahu, tidak kita dengar dari selentingan daripada orang lain, atau dari para orang-orang yang tidak mengerti daripada agama, yaitu hukum berjabat tangan setelah sholat. Padahal itu masih ada beberapa orang yang mengingkari hukum berjabat tangan dengan katanya itu dianggap bid'ah dan berbagai macam. Bagaimana daripada hukumnya?
Nah, begini. Memang berjabat tangan itu sunnah saat kita bertemu. Jadi ya, saat kita bertemu. Jadi kalau kita ketemu, sunnah jabat tangan. Biasakan itu kalau sudah duduk, ada kanan, ada orang kiri, jabat tangan. Itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Sehingga kalau Anda sholat, selesai sholat, ya, kemudian Anda mundur ke belakang atau bertemu dengan orang di belakang dan baru ketemu dengan orang tadi, ya sunnahlah berjabat tangan. Misal Anda duduk di sini, kemudian Anda mundur ke belakang atau mundur ke sana, terus ketemu dengan orang yang ada di sini, ketemu di sana, itu sunnah, karena baru ketemu, kan begitu. Hukumnya itu jelas adalah sebuah hal yang sunnah. Ya. Tapi kalau seandainya anak sudah sebelahan tadi, ini sebelah saya kan gitu, ya, bersebelahan sholat, kan ini sudah ketemu loh, ya. Kemudian setelah itu assalamualaikum, maka hukumnya tidaklah sunnah berjabat tangan, tapi mubah. Bukan haram, ya toh? Bukan haram, karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan berjabat tangan itu adalah sebuah aktivitas biasa, seperti ketika kita bertemu dengan orang lain, menanyakan bagaimana kabarnya. Gitu. Sama seperti setelah sholat, assalamualaikum. Sepeda motormu di nisor itu, nah, tanya sepeda motor, haram lah itu? Enggak haram lah. Sama seperti kalau sudah selesai sholat, tiba-tiba assalamualaikum, ya. Kemudian Anda itu, ya, dengan yang ada di sebelah Anda itu tadi, ya. Kemudian Anda melihat ada, misal ada binatang kayak, ada apa, kemudian Anda bersihkan dari teman Anda yang ada di sebelah. Enggak haram itu hal mubah saja. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau setelah berjabat tangan terus bersalaman itu adalah hukumnya haram dari mana? Wong kita ngobrol setelah sholat aja nggak haram, apalagi berjabat tangan. Jadi hukumnya mubah saja. Tapi kalau Anda memang belum bertemu sama sekali dengan dia, maka itu adalah hukumnya sunnah. Oleh karena itu pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi pun beliau berkata, kalau Anda bermusafahah setelah sholat dengan orang yang ada di sebelah Anda, memang bukan sunnah, tapi itu adalah hal yang ya. Tapi kalau Anda berjabat tangan, ya, bukan dengan yang sebelah Anda, tapi dengan orang lain yang baru bertemu dengannya, baru itu adalah hukumnya akan tetapi, ya, kalau ada orang menyulurkan tangannya kepada Anda, jangan ditolak. Itu ya. Misalnya sebelah, mari sembahyang, assalamualaikum. Sebelah ono tangane. Lapo kan. Ngejatuh karan nih, geger. Ada apa? Geger. Atau dia gini, nggak ditoleh. Iya tak? Hati-hati. Ini hal mubah. Dan Anda mengecewakan dia bisa jadi haram. Iya tak? Bisa jadi haram. Karena begini, itu Anda gini kan, itu adalah jabrul khotir. Ya. Itu tadi adalah menyenangkan Cok ini gak diterima. Pura-pura khusyuk.
Ya ini tidak ketok ngono ya. Pura-pura wong sembayang iki gak khusyuk ya wiritane khusyuk. Hah? Sembayang lho gak khusyuk kok wiritane pura-pura. Jangan ada orang begini. Ya, bahkan ada sebagian ulama, sebagian mengatakan itu hukumnya sunnah mutlakon, secara mutlak sunnah, berjabat tangan setelah ada sebagian. Makanya saya ini mengambil yang netral dan ini pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Setelah sholat berjabat tangan dengan sebelah Anda mubah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena orang sholat Allahu Akbar itu sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena sudah berbincang-bincang dan berdialog dengan Allah. Sehingga sudah lupa dengan kanan, lupa dengan kiri. Jadi begitu, Assalamualaikum, itu pertemuan baru berarti. Ya, itu sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Dan dikatakan bahwa khususnya dianjurkan untuk berjabat tangan ya pada saat selesai sholat subuh dan selesai daripada sholat asar. Ya. Selesai daripada sholat subuh dan selesai daripada sholat asar. Karena dikatakan bahwa ada sebuah periwayatan bahwa para malaikat itu turun dari atas langit ikut berjamaah dengan mereka kaum muslimin dalam sholat subuh dan sholat asar. Sehingga bisa jadi Anda nanti suatu saat berjabat tangan ya, dan yang Anda jabat tangani adalah bisa jadi. Itu kata para ulama. Ya, sebagian mengatakan hal itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Jadi kita sudah paham nih, ya, jangan sampai berselisih berkaitan tentang yang namanya berjabat tangan dan memang itu hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, berarti ini masalah sudah jadul, gitu ya. Apa? Jadul. Yang bahas ini Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekitar 900 atau 1000 tahun. Imam Nawawi yang bahas. Berarti permasalahan ini sudah sering dibahas oleh para dalam jarak kurun 900 tahun. Wis 900 tahun sing bahas. Ana wong anyaran, haram iku hukume lho. Enak kan begitu dah. Ya, Anda punya jangan seenaknya sendiri. Ya. Itu adalah sebuah, apalagi sudah menjadi adat di tempat kita, sudah menjadi adat di negara Republik Indonesia ini untuk berjabat tangan setelah barang mubah saja, tidak ada masalah. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemudian kita akan beralih, insyaallah dalam beberapa pertemuan yang akan datang, kita beralih dengan membahas berkaitan tentang syarat-syaratnya sholat. Syarat-syaratnya sholat. Jadi begini, amalan sholat itu, ya, amalan sholat itu ada 3 macam. Ada yang berbentuk rukun, ada yang berbentuk syarat, dan ada yang berbentuk sunnah. Ya.
berbentuk rukun, berbentuk syarat, dan berbentuk Apa bedanya, Pak? Kalau sunnah kita tahu itu. Kerjakan pahala, tinggalkan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Ya. Dan sunnah-sunnah itu hampir semuanya kita sudah pernah bahas. Kapan, Beb? Ya lihat videonya di Masjid Serang. Memang lama itu ya. Nah, sekarang kita akan membedakan antara rukun dengan syarat. Rukun dan syarat ini semuanya adalah wajib. Wajib. Rukun dan syarat ini wajib. Cuman bedanya kalau rukun itu adalah sebuah kewajiban yang berada di dalam bentuk daripada kegiatan tersebut. Seperti sujud. Ada tak dalam kegiatan sholat? Ada, rukun itu. Ruku ada enggak dalam kegiatan sholat? Ada. Baca Fatihah ada enggak dalam kegiatan sholat? Ada. Baca daripada salam, ya, yang ada enggak dalam kegiatan sholat? Ada. Dan itu bentuknya itu kumpulan rukun, jadilah sebuah bentuk yang namanya sholat. Beda dengan syarat. Nah, kalau syarat itu sebuah hal yang wajib tapi di luar sholat. Kewajiban yang harus dipenuhi tapi di luar sholat. Contoh, orang yang sholat harus muslim. Kalimat Islam apakah ada dalam bentuk sholat? Nggak ada. Islam itu bukan ruku, bukan sujud, bukan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi tapi tidak ada di dalam bentuk daripada sholat. Itu namanya syarat. Ya, bersih dari hadas, misal contohnya, bersih dari hadas. Bersih dari hadas itu wajib, nggak boleh kita itu tadi dalam keadaan hadas. Ya, tapi itu tidak ada dalam bentuk sholat. Hanya saja kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum Anda melaksanakan sholat itu sudah ada. Itu bedanya syarat dengan rukun. Nah, kalau rukun-rukunnya sholat itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita sudah lama lagi kita membahasnya tentang rukun-rukun sholat. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah syarat-syaratnya sholat. Ya, syarat-syaratnya sholat. Ada beberapa hal ya, yang memang syarat ini sudah menjadi sebuah persyaratan di berbagai macam ibadah. Apa berbagai macam ibadah? Salat disyaratkan. Dalam puasa disyaratkan. Dalam berwudu disyaratkan. Jadi ada beberapa syarat itu memang umum biasa. Apakah syarat tersebut? Seperti pertama, Islam. Orang itu kalau mau mengerjakan sholat harus muslim. Mau wudu muslim. Mau puasa muslim. Mau mangkat haji muslim. Ya. Mau zakat? Ya, itu syarat-syarat yang memang di dalam semua daripada amal ibadah itu ada beberapa syarat harus terpenuhi. Yang pertama adalah Islam. Loh, Beb, memang orang-orang yang kafir gitu, atau non muslim, emang nggak wajib bagi mereka sholat? Wajib, bukan nggak wajib, Pak. Orang kafir itu wajib sholat. Wajib sholat. Mereka itu wajib sholat untuk apa? Untuk supaya nanti di hari kiamat mereka juga disiksa karena meninggalkan sholat.
Kan orang itu meninggalkan sholat kan apa? Siksanya banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan di waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, ada orang yang kepalanya tersebut itu dipukul pakai palu, pecah dia. Palu, Pak. Tutup palu nih tukang gini, palu nih akhirat sampean. Tutup tes pecahin, biar dikembalikan lagi sama Allah. Seret. Tutup lagi, tas, biar. Itu siksaan bagi mereka. Ya. Rasulullah SAW bertanya, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka? Mereka itu alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Berat kepalanya untuk melaksanakan katanya sembahyang apa? Selafal. Nah, ini orang disiksa seperti begini. Orang kafir pun nanti di akhirat juga disiksa. Seperti siksanya orang meninggalkan sholat. Artinya mereka itu saat ini wajib melaksanakan sholat. Ya. Sehingga kalau mereka meninggalkan sholat tiap saat, dosa. Nah, terus kalau mereka sholat, tunggu dulu. Kalau mereka sholat, masuk Islam dulu, baru. Kalau Anda belum masuk Islam, ya nggak sah sholat Anda. Begitu pula yang lainnya, puasa, zakat, haji, semuanya itu dituntut mereka itu. Ya. Loh, Ustaz, ini kalau ada orang bertanya seperti ini, kalau mereka dituntut untuk mengerjakan sholat, kenapa kalau mereka itu masuk Islam, ya, kok tidak wajib mengqadha sholat-sholatnya? Yang masa kafirnya. Ini kan wajib Nah, ini ada orang ini masuk Islam umur 50 tahun, masuk Islam. Nah, kemudian katanya dia wajib melaksanakan sholat selama 50 tahun. Nah, sekarang ini bagaimana ini? Wajib mengqadha enggak sholat 50 tahun? Nek sampean ngomong wong kafir iku mau. Pak, sampean belum Islam? Iya, qadha sholat 50 tahun. Ya balik mana? Ya ibaratkan seperti begitu. Ya, itu menyulitkan. Olehnya, ya, bagi orang yang dia masuk ke dalam agama Islam, targhiban lahu fil Islam, supaya mereka mau masuk Islam, maka segala kewajiban-kewajiban sholat yang sebelumnya tersebut itu semuanya tidak wajib untuk dilaksanakan, alias tidak wajib untuk diqadha. Untuk masa depan baru. Ya. Olehnya beda dengan dua orang. Ada situasi dua orang dianggap bodoh. Enak. Siapa itu? Pertama, orang yang murtad. Murtad. Ada orang murtad. Umur 40 tahun murtad dia. Enggak sholat selama 5 tahun. Umur 45 tahun balik lagi dia ke dalam agama Islam. Habis murtad. Kata syariat, kon balik Islam qadha 5 tahun. Kok enak. Itu namanya bukan kafir asli, namanya murtad. Murtad itu namanya kurang ajar. Murtad itu namanya apa? Kurang. Makanya perlu dihajar. Ya, orang murtad itu begini, Allah itu murka. Iya. Allah itu Kenapa? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Itu orang murtad. Kalau kafir kan mereka sudah enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tahu, maklum. Ini enggak gitu. Sudah tahu Allah, kemudian Allah dipermainkan. Kurang ajar konjarin Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya
Kemurtatan itu kalau dalam agama Islam ada orang murtad. Kalau hukum Islam ya. Ada orang murtad. Panggil sama hakim, "Gini, orang murtad." Iya. Kayak waktu telung dino. Saya kasih kamu 3 hari. Gak balik agama Islam, del, amblas. Itu hukum. Itu hukum Islamnya gitu. Kenapa? Karena Anda kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda berani untuk manusia aja sekarang. Ya, sekarang. Kalau ada orang korupsi, kadang-kadang ada hukuman mati. Ya tak? Di Tionghoa sana kalau ada korupsi hukuman mati. Hukumannya mati. Jadi Indonesia kan tidak. Berapa tahun? Berapa? 7 tahun. 7 tahun itu kalau belum diremisi. Kalau sudah diremisi jadi 2 tahun. Oh, kadang-kadang koruptor itu melaku kok di dalam. Ada melaku ya. Kalau di Indonesia makanya tambah akeh. Ya, wong dipiara, Pak. Nggih. Koruptor dibiar. Kalau di Tionghoa itu dulu, Tionghoa itu Cina sana. Korupsi terbanyak di dunia, nomor 1. Lihat Anda tahun 2000-an itu masih. Tahun 90-an, tahun 2000-an. Korupsi nomor 1 di dunia itu di Cina. Setelah itu dibuatlah peraturan. Korupsi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sekarang enggak ada yang berani korupsi. Enggak ada yang wani. Di Indonesia di Bioro. Ya katanya sih begitu. Ya. Ya akhirnya tambah banyak. Ya korupsi tambah banyak. Coba korupsi potong tangan, enggak berani. Ya. Orang korupsi enggak usah dipenjara, enggak usah. Ya. Itu kalau dalam agama Islam itu tidak perlu dipenjara, potongnya tangannya del. Jadi nanti orang yang korupsi itu kalau datang ke masjid, loh iki mantan. Dimanapun dia berada akan terlihat itu. Simbolnya apa tangannya amblas. Malu dia. Dan sekarang kalau para korupsi, misal contohnya habis dia korupsi di penjara 10 tahun, keluar dari penjara, dia nggak tinggal lagi di Jakarta tapi tinggalnya di Singapura. Mana orang tahu? Iya kan? Nggak ada orang tahu. Tapi kalau sedel, mau tinggal di wae. Loh, apa tanganmu mesti tak kok gitu. Nah, ya, agama Islam itu adalah agama yang memang benar-benar ya, paling selektif di dalam memberikan hukum. Ini orang saya korupsi di Cina dibunuh. Ya, hukumannya mati. Padahal itu korupsi apa? Uang, nggak berharga. Di sisi Allah nggak ada harganya. Allah punya semuanya kok. Yang ada harganya di sisi Allah itu jangan melecehkan Allah. Allah itu adalah Maha Agung. Kalau Anda melecehkan Allah, maka pantas buat Allah untuk memberikan hukum Anda hukum mati. Itu. Jadi jangan dianggap orang murtad kemudian dibunuh itu dianggap berat, karena ini pelecehan. Kalau orang melecehkan uang saja boleh untuk dibunuh karena sebab dia korupsi, dan ini melecehkan Tuhan. Ini orang murtad. Makanya orang murtad itu masuk Islam lagi. Berapa tahun kamu murtad? 5 tahun. Kodok kabeh. Cek enak. Dan yang kedua, yaitu adalah ya orang hijrah. Nah, ini yang sering terjadi. Nakal dia. Dulunya nakal. Ngeco, narkoba, teler.
sampah masyarakat, dan berbagai macam. Dapat 10 tahun taubat, datang ke kiai, saya mau taubat. Ya gak apa-apa taubat. Terus sholat saya kodok 10 tahun. Udah enaknya. Kalau tidak kan orang akan beranggapan, kak popo saiki seneng-senengan disik kak sembayang, nanti 20 tahun lagi saya akan taubat. Loh, kon gak hukum dewe. Lah enak. Ya kan begitu. Sekarang itu banyak anak-anak hijrah itu seperti begitu. Ya kita ajarkan kepada anak-anak muda kita bahwa sesungguhnya Anda hijrah, tetap Anda wajib qada salat Anda. Supaya mereka tidak menggampangkan, gampang kok. Sudah tua. Makanya masjid itu tempatnya wong tua tuh. Tempatnya orang tua-tua. Karena mereka berpikirnya bahwa enggak apa-apa, nanti kalau sudah tua saya taubat. Loh. Ya salat Anda ini gimana? Ingat loh. Setiap salat yang Anda tinggalkan, satu saja salat Anda tinggalkan dengan sengaja, ya, maka namanya sudah ditulis di pintu neraka. Apalagi yang tahunan dia nggak sholat, bukan ditulis lagi, dipahat sudah, tas, nggak bisa hilang, namanya sudah bisa hilang. Makanya, lu Beb kan sudah tobat, katanya tobat, oh ada aturannya, Mas, ada aturannya bro, nggak sembarangan, kan begitu, enaknya, udah tua baru tobat. Ya. Artinya begitu. Bahkan para ulama, ada yang ulama-ulama itu yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, alias mereka nggak mau untuk menanggung dosa orang-orang seperti begini. Sampai para ulama mengatakan, kalau kamu umur 40 baru tobat, hijrah, wajib untuk mengqadha salat selama kamu meninggalkannya seketika, nggak boleh kerja Anda. Itu ulama yang nggak boleh kerja Anda. Kerja cuman bekerja hanya untuk bisa makan saja cukup. Lebih daripada itu buat sholat. Itu mayoritas ulama berkata begitu. Kenapa? Mereka nggak mau tanggung jawab. Waduh bahaya nih. Sholat ini berbahaya. Jadi kerjaannya cuman kerja sebentar, dapat makan, sudah balik, ke sejadahnya lagi sholat. Bahkan sholat sunnah pun pending dulu. Gitu. Jadi kita supaya paham, ya, jangan sembarangan di dalam syariat. Ojo sakarepe dhewe. Cok gawe agama jangan buat agama sendiri. Tapi ya begitu, kadang-kadang ya orang ini nggak mau kalau disuruh begitu. Ya udahlah, pelan-pelan. Sudah kamu hijrah, nggak apa-apa, yang baik. Sholatnya nanti pelan-pelan kamu nambah. Tetap harus begitu. Jangan begitu Anda hijrah wis mandek. Tidak. Sholat subuh 2 kali nantinya, sholat duhur 2 kali, sholat ini 2 kali, tiap hari begitu sampai sekiranya habis hutangnya, hutang sholatnya dan hutang puasa. Ayo, sampai nek sing biyen pernah mokel-mokel durung dibayar, inget-inget lo ya, sekarang qadha, ya. Jadi itu syarat umum, ya, bagi setiap ibadat harus dan yang kedua adalah tamyiz, harus mumayyiz. Ibadah itu memang butuh otak, Pak. Ibadah itu butuh otak. Kalau orang ya tidak ada otaknya, maka tidak wajib ibadah. Orang gila wajib ibadah? Enggak wajib. Berarti kalau ada orang zaman sekarang enggak beribadah, berarti sama saja enggak ada otaknya. Ada orang enggak sholat, sampel itu. Iya kan begitu? Ya.
Jadi sholat itu butuh ibadah Pak. Butuh otak untuk sholat. Olehnya orang nggak ada otaknya juga tidak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila nggak wajib haji. Ya. Kalau ada otaknya, baru dia wajib untuk beribadah. Ubeb ini ada otaknya, tapi nggak sholat dia. Ini ada otaknya, tapi nggak puasa. Oh, berarti itu bukan tidak ada otaknya, tapi otaknya sudah pecah. Hilang otaknya, diambil oleh nasi padang dan dimasak dimakan orang. Jadi nggak ada otaknya itu. Oleh karena itu, seseorang kalau dia mau beribadah butuh otak. Nah, otak ini itu harus benar-benar yang sudah matang. Kalau belum matang, maka juga tidak bisa ibadah. Nah, matangnya itu ada 2 fase. Fase yang pertama adalah tamyiz. Fase yang kedua adalah baligh. Fase tamyiz artinya kalau sudah sampai tamyiz baru ibadahnya sah. Kalau sudah sampai baligh baru ibadahnya wajib. Sebelum tamyiz ibadahnya enggak sah. Itu anak kecil umur 4 tahun 5 tahun itu kalau mereka belum tamyiz, kemudian mereka wudu, kemudian mereka itu tadi sholat, maka itu dianggap dalam ilmu fikih sholatnya belum sah, dan itu hanya sekedar pendidikan buat anak. Kita akan bahas insyaallah arti daripada tamyiz tersebut itu insyaallah di waktu yang akan datang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى فيه قولا وفعلا وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرها بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، جعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، لا تجعلنا من خالف أمرك وعزك. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا وأننا أسرفنا واستر لنا العورات وآمن الروعات آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى